Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa kembali dalam ibadah di saat ini bersama saya Tino Oling Martin. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati melalui pujian penyembahan serta firman Tuhan yang akan disampaikan melalui ibadah saya di saat ini. Ikuti saya sampai video ini selesai. Terima kasih. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk keanugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Sampai saat ini hamba boleh ada sebagaimana ada bersama keluarga Tuhan. Kami boleh ada untuk menghirup udara segar, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan di saat ini hamba ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan, berdalat penuh atas ibadah di saat ini Tuhan. Biar dari awal sampai akhirnya jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, amin Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Kasih-Mu besar Tuhan, Kasih-Mu dahsyat dalam hidupku. Syukur Tuhan buat napas hidup yang Kau beri. Syukur Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna. Ku bersyukur dan bangga memiliki-Mu, Yesus. Allah yang tiada pernah meninggalkan hidupku. Penyertaan-Mu sempurna Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Layak Tuhan dipuji, disembah, dimuliakan. Segala hormat, pujian, sanjungan bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Syukur Bapa, Engkau luar biasa. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with You wherever You go, through tears and joy. I trust in You, and I will live in all of Your ways, Your promises forever. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship You. I will worship You. I will worship. I will worship You. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the
reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Benar Tuhan Yesus, aku adalah milik-Mu Tuhan, dan aku hidup untuk-Mu Tuhan. Di tangan-Mu Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu selalu Tuhan. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Itu bukan karena kebaikanku Tuhan, sehingga aku diselamatkan, tapi itu semua karena kasih karunia, demi kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar besar, yang telah mengorbankan diri-Mu bagi hidupku dan menyelamatkan hidupku Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidupku binasa Tuhan. Karena kasih-Mu akan isi dunia ini, maka Engkau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, di saat ini hamba rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Ampuni hamba Tuhan. Layakan hamba agar hamba dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Hamba percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Luar biasa firman Tuhan di saat ini. Di sini dengan jelas firman Tuhan telah berkata bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mestinya bangga, kita bersyukur bahwa karena kasih karunia Allah, maka saudara dan saya diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu karena pemberian Allah. Jadi jangan ada orang yang berkata bahwa karena perbuatan baik saya, maka saya diselamatkan. Karena perbuatan baik kita tidak membuat Allah untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Karena di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi apa yang bisa kita banggakan saudara? Firman Tuhan dengan jelas di dalam Yesaya mengatakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor. Jadi jangan pernah kita bangga bahwa karena perbuatan baik kita maka kita dapat diselamatkan. Itu semua karena kasih karunia Allah. Jadi poin yang pertama, manusia diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Amin saudara. Hal yang kedua, keselamatan itu karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat
yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow, luar biasa. Jadi firman Tuhan di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita bangga dong menjadi anak-anak Allah. Kalau Anda sudah menjadi anak-anak Allah, Anda tentu diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu sangat penting, ya. Karena tanpa iman kita tidak bisa melihat terobosan-terobosan besar di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pentingnya itu iman dan percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka saudara dan saya akan diselamatkan. Jadi butuh percaya, saudara, butuh iman yang sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka tentu saudara tidak diselamatkan. Saya percaya bahwa saudara sangat memahami firman Tuhan ini, karena ketika saudara bisa memahaminya, itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena roh yang mengartikan, menjabarkan firman itu, memberi saudara pemahaman yang benar tentang firman ini. Dan yang ketiga, kita diselamatkan. Hal yang ketiga adalah karena baptisan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 6, pasal 3 ayat 6.